Langsung. Oke. Baik, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali pembelajaran daring pada hari ini ya. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 7A dan 7B? Semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan materi kita masih tentang surat dinas dan surat pribadi. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengetahui contoh dari surat pribadi ya, karena sekarang kita masuk ke mengidentifikasi ciri surat dinas. Oke, ustazah baca dulu. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas serta berpola tetap. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi intinya perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Jika surat pribadi itu kita gunakan untuk diri kita sendiri ya, yang menuliskannya. Berbeda dengan surat dinas. Kalau surat dinas, surat tersebut perwakilan ya, mewakilkan suatu lembaga, perusahaan ya karena ataupun organisasi. Contohnya seperti surat-surat yang pernah dikirimkan ke orang tua kalian ya, surat yang diberikan sekolah ke orang tua kalian ya, banyak ya pastinya ya, surat edaran libur, surat SPP, itu semua adalah surat dinas. Nah, kenapa itu dikatakan surat dinas? Karena yang mengirimnya adalah pihak sekolah, karena sekolah itu adalah lembaga ya, suatu lembaga pemerintahan. Oke, jadi harus kita perhatikan ya nak ya. Kalau dia di surat pribadi, bahasa yang kita gunakan itu adalah ya harus baku ya, harus jelas juga ya. Tapi kalau di surat pribadi boleh juga kita agak lebay-lebay dikit kalau kita mau mengirimkan surat sama teman kita kan, dan dia memahami bahasa kita ya nggak masalah gitu kan. Kita buat kata-kata majas gitu ya untuk mengungkapkan rasa sayang dan rindu, nggak masalah. Tapi kalau di surat dinas kita harus menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Apa maksud bahasa yang berbunga-bunga itu, ustazah? Jadi bahasa yang berbunga-bunga itu maksudnya adalah bahasa yang menimbulkan makna kias ya, artinya makna yang tidak sebenarnya gitu ya, bahasa puitis. Nah, jadi tidak boleh dalam surat dinas itu menggunakan kata-kata puitis ya, harus menggunakan kata dengan makna yang lugas atau jelas. Paham ya nak? Oke, di bawah ini sudah ada contoh dari surat dinas. Nih, kita baca dulu ya. Ustazah baca, karena ini rekaman jadi ustazah aja yang baca ya, yang menjelaskan semua ustazah ya. Nah, ini ada ini ya, ini namanya adalah kepala surat. Ini yang membedakan ya nak ya. Kalau dia di surat pribadi, kita tidak akan membuat kepala surat, tidak ada ya. Kepala surat itu hanya untuk surat dinas. Di mana itu kepala suratnya anak-anak ustazah? Tentunya kepala surat itu di bagian atas. Ini contohnya ya, ustazah baca. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Ya, inilah dia kop suratnya. Nomor 08 strip K strip UKS lampiran 1 berkas, tanggalnya 23 November 2015. Yang terhormat wali murid Sofia Nazila di Tuban. Berarti surat ini dikirimkan untuk wali murid yang Sofia Nazila ya, yang berada di Tuban. Siapa yang mengirimkan surat tersebut adalah pihak sekolah ya, pihak Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Oke, kita lanjut baca lagi. Hal permohonan izin. Dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan,
Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak Ibu. Mengetahui Kepala Sekolah, tanda tangan Imam Mustaqim MPD. Hormat kami Ketua Panitia TTD Rozik Ahmad Zaini. Oke, kenapa di sini Kepala Sekolah? Ya pastilah karena kan itu sekolah yang tadi mengundang ya, dan ada juga Ketua Panitianya atas nama Rozik Ahmad Zaini. Nah, jadi anak-anak ustazah inilah dia contoh secara sederhana dari surat dinas ya. Jadi surat dinas itu tetap ada isinya, tapi dengan bahasa yang lugas dan jelas ya. Jadi apa tujuan surat dinas tersebut yang ada di teks tersebut? Bahwasannya surat dinas itu menyampaikan untuk apa? Memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putri yang mengikuti kegiatan persami tersebut. Oh, berarti ini adalah surat izin ya pihak sekolah ya kan kepada orang tua dalam mengikuti kegiatan persami yang diadakan oleh sekolah. Gitu ya anak-anak ustazah. Nah, jadi di sini kita baca dulu, kita amati dulu pertanyaan yang ada di buku ini ya. Pertama, apa saja unsur pada surat dinas ya. Sebelumnya kalau surat pribadi kita udah tahu lah unsur-unsurnya ya kan, sama juga lah, ada alamat surat ya kan, ada tanggal surat, ada isi atau ada pembuka, ada salam hormat, ada tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, kalau di yang kita lihat tadi ya, yang kita baca tadi, apa saja sih kira-kira unsurnya? Jadi yang pertama itu, unsur yang pertama kali muncul itu adalah kop surat. Nah, setelah kop surat, unsur-unsurnya kan ada kop surat nih. Ada juga nomor surat, ada lampiran surat. Ini unsur-unsurnya, ada tanggal surat, ada ini apa kita bilang ya? Apa ya namanya? Kok lupa ustazah ya? Ini namanya wali murid Sofia Nazila. Tanda hormat. Bukan apa ya namanya ini ya. Nanti coba ustazah cari lagi. Kok lupa ya ustazah jadinya ya. Ada ya di sini ya. Nah, ini dia. Salam pembuka. Oh. Nah, ini dia, ini udah ada anak-anak ustazah. Ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan nama dan tanda tangan penulis surat. Ya. Jadi itu anak-anak ustazah sekalian, itu unsur-unsurnya. Oke. Nah, jadi unsur-unsurnya tadi anak-anak ustazah, inilah dia kepala surat, inilah dia tanggal surat. Nah, harus diperhatikan tanggal surat pada surat itu tidak boleh terletak di sebelah kiri sebelah kiri ya, ini ya, tidak boleh. Harus letaknya itu di sebelah kanan atas. Itu dia ya nomor surat ya. Ini sudah betul. Nah, ini halaman hal surat, terus salam pembuka, isi surat. Nah, inilah dia isi suratnya. Penutup, kata penutup surat nih, baru tanda tangan serta tanda tangan dan nama ya. Tanda tangan, nama dan tanda tangan penulis surat. Bentar ya anak ustazah. Oke. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak ustazah ya. Jadi sudah jelas. Ini nama dan tanda tangan surat. Oke.
Nah, ciri-cirinya juga sama ya. Ciri-cirinya itu ya merujuk pada unsurnya. Pasti ada pengirim surat, ada penerima surat, kan gitu ya kan? Ada isi surat, gitu juga lah ciri-cirinya. Siapa yang diperbolehkan menulis surat dinas? Ya pastinya orang-orang yang ada di lembaga ya kan anak-anak ustazah. Kalau kita boleh kita tulis surat dinas, apalagi anak-anak ustazah kelas 7 mana boleh, ya kan? Nggak boleh, itu ada tugasnya ya. Surat dinas itu hanya boleh ditulis oleh pihak lembaga, tidak boleh secara pribadi gitu. Nah, kita baca dulu bentar ya. Oke. Nah, Ustazah lanjutkan, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi, dengar ya, kepada instansi lain atau kepada individu. Itu dia. Berarti kita ya yang tidak punya instansi ini nggak boleh lah menulis surat dinas gitu ya. Seseorang atas nama individu itu tidak boleh tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itulah pada surat dinas ada kepala surat dan ada nomor surat. Nah, inilah yang membedakan anak ustazah, surat dinas dan surat pribadi. Kita lihat saja dalam surat dinas itu kan terdapat kepala surat dan nomor surat. Sedangkan di surat pribadi tidak ada ya. Itulah tandanya dia berarti dia dari surat berasal dari suatu lembaga. Lalu isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang, instansi atau perusahaan, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjut. Udah tahu ya secara umumnya apa itu surat dinas dan surat pribadi. Sekarang kita lanjut yang B, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas ya. Menyimpulkan berarti apa sih maksud dari isi surat tersebut? Ya, gitu ya maksudnya ya, Nak ya. Oke. Oke, bacalah surat pribadi dan surat dinas berikut. Surat 1, Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, oke. Kita sudah tahu ya bahwasannya, lihatlah ini nggak ada nomor surat, tidak ada kepala surat. Berarti ini termasuk contoh dari surat pribadi. Surat pribadi yang dikirimkan si Viola ya ke si Ozi. Paham ya? Apa sih isi dari surat tersebut? Apa yang bisa kita simpulkan dari surat pribadi tersebut? Yaitu bahwasannya Viola ya memberitahukan Ozi ya bahwa ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa si Ozi tersebut tinggal. Lalu si Viola itu diajak oleh ayahnya agar dapat mengunjungi si Ozi ya. Jadi intinya Viola mau bertemu dengan si Ozi, itu dia ya kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi udah tahu ya ini kesimpulannya ya tentang tentang Viola yang mau mengunjungi Ozi.
Lanjut, surat kedua, Ibu Ratna yang baik. Ketika surat ini saya tulis, saya sedang di atas perahu diantar Bapak bersama Pak Guru menuju kecamatan untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Saya bangga mengenakan seragam sekolah yang Ibu kirim untuk kami. Semua buku yang Ibu sediakan buat kami sangat membantu untuk belajar ilmu pengetahuan umum. Bapak juga sudah sadar pentingnya sekolah buat saya. Bapak akan kerja keras supaya saya bisa sekolah di SMA. Ibu Ratna yang baik, hari ini juga saya kehilangan sahabat karena dia harus ikut orang tuanya pindah ke Banjarmasin. Saya sedih, tapi langit biru di atas danau Jepang telah menghibur hati yang gundah. Kedatangan ibu dan mister ke tempat kami membuat saya ingin terus belajar tentang apa saja. Kami memang jauh berada di pedalaman, kami tak punya cita-cita yang tinggi. Kami hanya ingin bisa berbagi ilmu seperti ibu dan mister. Kami tak ingin danau yang indah ini digusur oleh perusahaan batubara. Karena itu kami harus pandai. Salam dari Danau Jepang. Dia. Oke, kalau ini kata-kata dalam suratnya lebih menarik ya nak ya, karena seperti menggunakan kata-kata yang indah, berbeda dengan yang kata sebelumnya yang lebih kayak jelas gitu ya, lebih lebih to the point gitu. Kalau yang kedua ini lebih indah dia ya kata-katanya seperti itu. Nah oke, sekarang kita simpulkan apa sih yang dijelaskan pada surat tersebut ya. Ini tentang perasaannya si ini ya. Surat tersebut tentang menyampaikan perasaannya si dia yang sedang apa namanya yang menjelaskan keadaan dia yang sedang sedih ya kan, atau ucapan terima kasih dia kepada kepada ibu dan mister tuh. Nah, ya berarti ini tentang curahan hati si dia aja ya, bagaimana kondisi dia, kesedihan dia, bagaimana ketakutan dia jika seandainya danau yang indah itu akan digusur oleh perusahaan batubara. Jadi si dia ini menceritakan kondisi perasaannya serta pikirannya kepada Bu apa ya? Ibu Ratna. Oke. Rekaman lama. Nih, ini dia ya nak. Oh ternyata kalau kita mau menyimpulkan ini sudah ada pertanyaan untuk bisa menyimpulkan ya. Ya ini dia, mengapa Viola mengirim surat kepada Ozzy? Jawaban ini nantilah yang menjadi kesimpulannya. Mengapa Viola mengirim surat kepada Ozzy? Untuk memberitahu Ozzy bahwa dia akan mengunjungi Ozzy ke desanya. Lalu yang C, mengapa dia mengirim surat? Ya dia mengirim surat untuk menyampaikan perasaan serta pikirannya kepada Ibu Ratna dan mengucapkan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ratna yang telah banyak membantu mereka gitu ya. Jadi itu tadi ya Nan Ustazah ya. Nah, terus kita lanjut. Oke, kita lanjut. Menyimpulkan isi surat dinas. Nah, tadi kan udah surat pribadi tuh. Sekarang kita masuk ke surat dinas, oke? Ya, menyimpulkan surat dinas. Sekolah Menengah Pertama Negeri 43 Jalan Pahlawan Trip 2 nomor 102 Makassar. Ya, 15 April 2015. Hal ucapan terima kasih yang terhormat pimpinan Muslim Hasanuddin Makassar.
Ya, saya baca dulu. Dengan hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMP Negeri 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami. Kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMP Negeri 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami, Kepala Sekolah Andi Laki Mapang SPD. Oke, kita akan mengidentifikasi sekali menyimpulkan ya. Kalau dari bentuknya ini anak-anak ustazah, strukturnya kurang tepat ini anak-anak ustazah. Apa yang kurang tepat di sini, Nak? Kita lihat apa yang kurang tepat di sini. Kepala suratnya ada, oke lah. Tapi peletakannya ini salah ini, nomor surat. Nomor surat itu nggak ada diletak di sebelah kiri, yaitu harusnya di sebelah kanan, pojok kanan. Ya, salah. Ini oke lah, boleh. Ini juga nggak ada. Ya, ini boleh lah. Ya. Ya, jadi strukturnya kurang itu ya, Nak. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari informasi surat dinas tersebut ya? Siapa yang mengirimkan surat dinas tersebut? Yang mengirimkan adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 43. Ya. Untuk siapa? Anak ustazah, pimpinan Museum Hasanuddin. Jadi informasi yang disampaikan pada surat tersebut adalah ucapan terima kasih ya kan atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMP Negeri 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Itu dia ya, Nak. Nah, tapi kalau dari simpulan dari strukturnya, dari unsur-unsurnya ya, Nak ya, ini kurang menarik, kurang bagus surat dinasnya karena salah peletakan nomor tanggal surat, tidak ada nomor surat. Ya, harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Oke, coba kita koreksi yang surat dinas kedua anak-anak ustazah. Jakarta, 20 Mei 2015. Hal permohonan izin atas nama Elvira Kete kepada yang terhormat guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Dengan hormat, dengan ini saya orang tua Elvira Kete memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah pada 25 November 2015 karena ada kepentingan keluarga. Demikian surat permohonan izin ini saya buat. Atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Hormat saya Lady Kete. Ya. Nah, ini pertanyaan nih buat ustazah ini. Pertama dia mengatakan, ini pertanyaannya, uraikanlah maksud isi surat dinas di atas. Udah tahulah kita ya kan. Yang pertama tadi ucapan terima kasih, yang kedua tadi permohonan izin. Lalu yang B, mengapa panitia merasa perlu menulis surat kepada wali murid? Mana pula wali murid? Oh iya ya, ini tadi ya. Oh iya ini ya. Ini ya. Betul. Mengapa panitia merasa perlu menulis surat kepada wali murid? Ini yang mana? Panitia menuliskan kepada ini, Bapak ini ya karena untuk pimpin Museum Hasanuddin. Salah lah itu pertanyaannya. Ya sebagai ini permintaan mengucapkan rasa terima kasih. Yang C, mengapa surat permohonan izin tersebut berbentuk surat dinas bukan surat pribadi? Ah, ini ustazah nih mau tanyalah sama kalian, tapi salahnya ini rekaman. Kan setahu kita surat pribadi, surat dinas tersebut
Ada kop surat, nomor surat. Kalau izin kok bisa pula, ya kan? Termasuk surat dinas gitu. Kenapa bukan surat pribadi bentuknya? Kan cuma surat permohonan izin. Ya, jadi setahu ustazah tidak bisa seperti itu ya nak ya. Salah ini. Ya, surat dinas itu yang memang bukan dari, kan udah dijelaskan bahwasanya surat dinas itu perwakilan lembaga, bukan perorangan anak-anak ustazah ya kan. Kalau permohonan izin atas pribadi itu termasuk surat pribadi ya nak. Berarti di sini salah ya anak-anak ustazah. Permohonan izin ya untuk diri pribadi tidak boleh tidak boleh menyatakan itu surat dinas, tapi itu surat pribadi ya anak-anak ustazah ya. Nah, jadi kalau surat pribadi nggak perlu lah taruh ini tanggal surat, nomor surat nggak perlu, hal itu juga nggak perlu. Tapi di sini salah ya, kalau dia memang ini termasuk surat dinas harus ada kepala surat, tanggal suratnya harus diletakkan di pojok kanan, sebelah kanan ya karena gitu. Jadi tidak boleh ya kalau untuk mengatasnamai pribadi, nggak boleh kita membuat surat dinas kayak gitu ya nak. Oke. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham ya anak-anak ustazah ya. Ya, ini jadi tadi salah ya, Nak. Jadi ini kurang tepat dia. Oke. Kak, udah 26 menit udah ya, Kak? Udah habis materinya. Oke, anak-anak ustazah rasa cukup ya pembahasan untuk hari ini. Takutnya terlalu berat kalian nanti ya kan, terlalu banyak pula usah jelaskan kan gitu. Ya, jadi insya Allah minggu depan kita sudah membahas struktur serta kaidah bahasa pada surat pribadi dan surat dinas ya insya Allah ya. Baik anak-anak ustazah, kalau begitu sekian dari ustazah. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah berikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Oke, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.